dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang dimana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, ni'matani makbudun fihima katsiran minan nas, as-sihhatu wal faraq. Dua kenikmatan yang dimana manusia itu banyak terlupakan, yaitu nikmat sehat dan kesempatan. Dan syukur dan puji kita kepada Allah Ta'ala karena pada malam hari ini kesempatan dan kesehatan Allah berikan kepada kita untuk bisa mengikuti webinar kita pada malam hari ini. Ini chapter kedua ya teman-teman, series kedua workshop Vertizon Academy kolaborasi dengan DPS Class. Salam serta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi kita, baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana karena perjuangan spirit beliau dengan para sahabat sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam seperti hanya kita rasakan pada malam hari ini. Kalau bukan karena perjuangan Nabi dengan para sahabat, kalau bukan karena Nabi, tentunya tidak akan ada sampainya Islam ini sampai ke tanah kita, ke tanah Indonesia, Nusantara ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan hamdalah, dan kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan salawat serta salam kepadanya, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya untuk kita semua sebagai umatnya yang insyaallah senantiasa mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Teman-teman Vertizon Academy dan kelas DPS, pada malam hari ini kita akan membahas tentang seputar bagaimana saya memulai bisnis media dari awal sampai dengan bisa besar sampai saat ini. Nah, sebelum itu kita dulu ya teman-teman, absen dari mana aja yang udah datang, karena ini sambil menunggu teman-teman kita yang belum hadir di Zoom kita pada malam hari ini. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar dari daerah mana aja yang sudah hadir di malam hari ini teman-teman. Wis, 3, 2, 1. Menggelang, sudah mulai nih. Wah, sudah mulai rame dari teman-temannya. Jateng hadir. Wah, saya juga. Bukan, kita mah Jogja ya, bukan Jateng. Ada Jambi, ada dari Jateng, Magelang, dari Jambi. Wah, di pojok nih Jambi. Ada Jambi, ada dari Cirebon, ada Bangka Belitung. Wah, udah 2 nih dari bagian Sumatera nih. Ada dari Bangka Belitung, terus ada dari Solo, Sumatera Barat, Solok, Sumatera Barat, kirain saya Solo. Nah, ini Solok, Sumatera Barat. Terus ada dari Palu, Sulawesi Tengah. Wah, ini ada dari Sulawesi nih. Terus aku, Eko dari Makassar. Wah, ada dari Makassar. Nah, ini sama dengan nama operator kita ya, Bang Eko. Dari Makassar. Ada dari Banyuwangi, Sulteng, Bogor. Nah, ini ada dari Bogor, Makassar. Ini sama nih, kayak saya juga Sulawesi Selatan dari Makassar. Nah, sekarang kurang lebih ada 26 orang. Nah, ini udah hampir memenuhi Nusantara ya. Kita di sini bersilaturahmi dalam satu tempat dalam pertemuan virtual ya teman-teman. Ada dari Sumatera, Pulau Jawa, sampai dengan Pulau Sulawesi. Nah, ini ada lagi nih yang mengabsen dari Purwokerto. Nah, ini udah bertambah nih, baru 27 ya teman-teman. Kita tunggu sampai 6 atau 7-8 menit lagi. Karena soalnya ini kan malam Ahad ya teman-teman. Pasti tentunya banyak banget yang ingin melakukan yang namanya kegiatan mingguan, yaitu malming ya teman-teman. Tapi pada malam hari ini ya alhamdulillah kita masih memakai malam minggu kita yang cuma bisa dipakai sekali sepekan untuk kegiatan produktivitas dengan baik gitu. Purjo masih ada lagi Purjo nih. Nah, untuk teman-teman nanti akan ada kami tampilkan sesuatu yang spesial untuk teman-teman semuanya. Ini khusus untuk peserta-peserta yang ada di kelas webinar kali ini. Jadi yang bertahan sampai akhir akan mendapatkan bonus spesial yang nggak didapat sama
teman-teman yang cuma datang di awal-awal aja. Jadi kalau mau dapat bonusnya, bertahan sampai akhir. Terus juga teman-teman semuanya, teman dari Factizone Academy dan juga di PS Kelas, nantinya kita akan mengadakan webinar ini untuk setiap minggunya, setiap pekannya, dan di malam Ahad. Nah, jadi teman-teman yang udah daftar di Factizone Kelas Academy yang di Telegram, akan kami japri setiap pekannya, setiap malam Ahad. Akan kami update untuk kegiatan kita, mulai yang dari online seperti sekarang dan juga yang offline ya teman-teman. Karena nanti kita tuh bukan cuman dalam bentuk Zoom webinar seperti ini, akan ada kita pergi mengisi workshop di kampus, sekolah, ataupun di tempat-tempat yang telah kita janjikan dengan teman-teman seperti itu. Seperti halnya kemarin di Makassar ya. Di Makassar itu kita dengan wali kota Makassar, kita di mana itu ya? Di Kota Baru. Kita di Kota Baru. Terus juga pernah di Kota Makassar, di mana lagi tuh? Di Kota Bone. Terus ada juga di satu lagi tuh di Luwu Raya, gabungan di Luwu Raya. Nah, tempatnya banyak saudara-saudara kita dari Nasrani di sana. Terus di mana lagi ya? Ada 5 tempat pokoknya kita kemarin itu di Sulawesi Selatan. Nah, itu 5 kali kita adakan workshop mulai dari sebelum Ramadan, satu minggu ya, 1 minggu sebelum Ramadan hingga setelah Lebaran. Nah, itu sebetulnya setelah Lebaran kita mau mengadakan workshop dengan IndiHome-nya teman-teman di Makassar. Cuman karena waktu kita juga diperlukan untuk di Jogja, jadi kita langsung datang ke Jogja teman-teman. Tapi tenang aja, teman-teman yang di Sulawesi akan kami adakan kembali ketika saya ke Makassar ya. Nah, untuk teman-teman yang di Jogja, di Jawa, Pulau Jawa, bisa kita agendakan untuk acara workshop kita yang offline. Tinggal kita japri dari admin Factizone Academy, nomornya itu ada di link bio IG. Nah, di situ ada di link bio IG. Nah, itu tinggal dijapri di situ. Insya Allah akan diberikan informasi tentang seputar cara untuk mengadakan workshop offline di daerah kita. Nah, ini udah berapa nih? Udah mulai ya, udah mulai banyak nih, udah 31. Nah, mungkin yang baru hadir bisa mungkin mengabsen diri, namanya dan asal dari mana. Ini sambil kita tunggu ya teman-teman. Ini memang karena waktunya tuh bertepatan dengan malam minggu. Lagi asyik-asyiknya kita pengen jalan-jalan nih. Yang punya ya gitulah. Bagi ke pasar malam atau ya jalan-jalan ke pinggir kota di alun-alun. Nah, tapi masih kita sempatkan ya. Bersyukur kita masih kita sempatkan diri kita untuk melakukan hal yang produktif di malam hari. Khususnya di malam Ahad gitu. Ya boleh teman-teman yang baru hadir bisa mengabsen diri, menyebutkan nama dan asal sambil kita lihat. Wah, ada nih dari Solo Jateng, dekat nih sama Jogja. Ini naik kereta bentar aja nih sampai. Nah, dari mana lagi nih bisa ditampilkan di ditulis di kolom komentar, nanti kami bacakan. Taf apa nih? Tafta dari Majalengka. Wah, dari Majalengka. Jadi keingat siapa ya? Ada kemarin dari X Factor apa kayak itu, yang dari Majalengka. Rapper, mungkin teman-teman belum tahu semuanya. Ada itu. Lupa saya. Dari Majalengka dah. Dari mana lagi nih? Ini masih naik turun ya. 30, 31, 32. Ya, ini 5 menit lagi teman-teman. Kita tunggu 5 menit lagi. Setelah itu baru kita akan mulai kelasnya untuk pada malam hari ini. Nah, sambil kita tunggu. Wah, ini ada lagi nih. Wisna dari Sulawesi Tengah. Ya, halo Kak Wisna dari Sulawesi Tengah. Saya juga Sulawesi Kak, tapi saya Sulawesi Selatan. Nah, jadi kayak gitu ya. Ini luar biasa sekali. Satu tempat dikumpulkan dari berbagai daerah, dari Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera. Nah, ini baru nih saya dapat nih yang dari Jabodetabek. Dari kemarin saya tunggu-tunggu ini dari Jabodetabek. Saya 5 tahun di Bogor, tapi belum pernah ada yang ikutin Zoom saya dari sana. Ini udah ada nih dari Depok, Jawa Barat. Ini dari Sulsel. Aminati dari Sulawesi Selatan. Wah, assalamualaikum Kak, dari Sulawesi Selatan. Saya juga dari Sulawesi Selatan, Makassar. Sama kita satu tempat.
Nah, jadi ini yang dari Depok nih baru kelihatan. Coba yang teman-teman dari Jabodetabek muncullah kalau kita lagi nge-Zoom. Jangan cuma nonton apa namanya siaran ulangnya enggak seru gitu kan. Yang di sini kita bisa langsung berinteraksi ya, berbicara. Wah, ini nih Balikpapan. Ini juga udah 2 kali ya. Untuk Zoom yang kemarin itu malam Ahad ada salah satu ustadz namanya Ustadz Febrian, teman saya dari Balikpapan, dari Pondok Hidayatullah Gunung Tembak itu. Beliau juga ikut kemarin. Nah, ini 2 kali udah saya dapat dari Balikpapan. Ini kedua kalinya dari Balikpapan. Muhtadin, Lu Timur. Nah, ini Muhtadin kayaknya salah satu peserta workshop yang di Sulawesi Selatan ya, di Luwu. Nah, beliau alhamdulillah ikut lagi nih. Ikut di Zoom kita pada kali ini. Kalau tidak salah beliau juga ikut Zoom kita di malam Ahad kemarin gitu. Jadi beliau 3 kali ngikutin semua kegiatan kita. Dari pertama workshop offline di Sulawesi, terus yang kedua kemarin malam Ahad dan sekarang. Kayaknya itu kalau nggak salah ya orangnya. Soalnya banyak juga orang namanya Muhtadin gitu. Oke, mungkin karena sudah 5 menit ya teman-teman. Kita bisa mulai ya. Ini kita tanpa MC. MC-nya kita, saya sendiri, terus saya juga yang pemateri seperti itu. Beginilah kalau kita serba sendiri ya teman-teman. Tapi saya yakin teman-teman di sana pasti ada temannya semua di samping-sampingnya. Jadi kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin operator apakah telah ada ini untuk tampilan ininya? Udah muncul nih. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini, jadi kita temanya itu ngedesain cuman dengan modal HP aja teman-teman. Kalau dulu kita harus pakai komputer, pakai PC, jadi ada nih orang, bang buatin banner, desainin banner atau desainin spanduk, caleg atau apalah segala macam. Pasti tentunya ya pergi dulu ke tukang print gitu ya. Kalau kita di Sulawesi namanya tukang print. Jadi pergi dulu ke sana, pesan, didesain beberapa hari baru bisa dilihat hasilnya. Belum lagi revisinya teman-teman. Itu kan membutuhkan waktu yang banyak. Nah, tapi kali ini kan di zaman yang modern, kita punya ponsel pintar. Alhamdulillah kita dimudahkan gitu ya. Tinggal duduk di mana aja, geser-geser dikit-dikit pakai template, dah alhamdulillah jadi gitu. Nah, makanya itu kita akan mengangkat tema pada malam hari ini, ngedesain cuman dengan modal HP aja, seperti itu. Nah, ini bisa kita lanjut slide selanjutnya. Nah, ada pepatah pernah saya dengar gini. Mungkin teman-teman juga udah familiar ya dengan kata-katanya. Tak kenal maka ta'aruf. Jikalau kita tidak mengenalnya, maka kita berkenalan. Supaya apa? Bisa yang namanya tumbuh rasa ingin tahu. Bukan ya? Supaya saling mencintai karena Allah Ta'ala. Kalau kita beda agama ya kita saling mencintai karena satu tanah air, seperti itu teman-teman. Nah, ini saya perkenalkan, nama saya Ahmad Awaluddin, mentor di Vertizon Academy dan juga di DPS Class. Ini saya singkat-singkat ya, ini enggak perlu kita sebutin semua profil ini. Jadi ini untuk pengalaman pekerjaan saya. Jadi saya teman-teman, oh iya, tunggu dulu. Nama panggilan ya. Jadi teman-teman bisa panggil saya Bang Awal dari mentor Vertizon Academy dan DPS Class. Nah, saya juga sebetulnya mentor juga di salah satu pondok di Jogja namanya Pondok IT. Nah, itu sampai sekarang saya masih mengajar di sana untuk offline-nya. Nah, kalau untuk online-nya itu saya aktifnya di Vertizon Academy dan juga di DPS Class gitu. Nah, untuk pengalaman pekerjaan saya ini ya teman-teman, dari 2019 sampai 2021 saya jadi musyrif pengajar tahfiz di pondok. Terus 2020 sampai dengan sekarang 2023 itu saya terjun di dunia perdesainan seperti itu. Walaupun kadang-kadang juga saya nge-take shot video ya. Karena nggak ada lagi yang bisa, jadi kadang-kadang saya sendiri. Terus di 2021 juga sampai sekarang itu juga saya jadi mentor multimedia. Jadi kadang-kadang saya mengisi di kampus kayak seperti di ISIK pernah, Institut Seni Indonesia, pernah juga di UIN, terus pernah juga di apa namanya itu? Lupa. Nantilah teman-teman bisa dibagi di lain waktu. Nah, intinya tuh biasa mengisi ya, tapi honor ya teman-teman. Dan juga biasanya dalam bentuk webinar atau workshop. Nah, adapun proyek-proyek yang pernah saya kerjakan,
sebagiannya. Ini saya tampilin untuk sebagian, enggak tampilin semua. Jadi ada Panasonic, dari Panasonic Gobel Indonesia pernah pesan untuk video dokumentasi acara, sama pernah juga dibuatkan video iklan untuk 2 produk barunya yang lagi launching, dispenser dan juga satu TV Android. Terus Logitech pernah saya desainkan dengan desain apa namanya, poster untuk penjualan mouse. Jadi dia lagi launching mouse baru nih, itu mau apa namanya itu, MG 2000 ke apa, lupa saya. Habisnya itu launching mouse, itu saya kerjakan. Terus Robani Akika dari Sulawesi Selatan, ini Logitech ini yang dari Malaysia teman-teman, Panasonic yang Jepang itu. Makanya saya bilang aneh ya, dari luar negeri. Terus Ijazan Tour and Travel, itu apa ya, umroh, jasa umroh dan haji, Riyadh begitu juga. Nah ini kurang lebih 5 yang saya kerjakan projectnya teman-teman. Nah selanjutnya untuk Instagram saya bisa dilihat itu katanya awal, bisa dicek-cek di situ. Lanjut ya, slide selanjutnya. Mungkin sebelum saya lanjut di sini di pengenalan dasar desain dari teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Mungkin tentang saya apa gitu? Saya kasih waktu ya 2 menit lah. 2 menit. Siapa tahu ada mau bertanya apa gitu. Boleh langsung diketik ya di kolom komentar. Kalau untuk bercakap-cakapnya nanti kita di akhir teman-teman, sesi akhir baru kita open mic ataupun open kamera untuk peserta. Oh, ada yang nanya nih, siapa nih? Amik teks semua ke semua orang. Saya nggak tahu siapa ini, nggak kenal tapi wah, sokap. Jadi dia ngomong pakai minyak rambut apa mas? Jadi saya nggak pakai minyak rambut ya teman-teman. Terus ditanya lagi nih, tahun ini mau berapa bang? Jadi tahun ini saya naik 20 ya teman-teman, alhamdulillah 20. Terus lulusan apa bang? Jadi kalau untuk sekolahnya, wah itu enggak saya sebutkan tadi ya. Jadi saya sekolah itu teman-teman cuman kalau formalnya cuman SD, SMP-nya sampai SMA. Jadi SD-nya itu saya di Sulawesi, SMP-nya di Jabodetabek, terus SMA-nya di Jawa. Nah itu dari SMP sampai SMA saya mondok ya teman-teman. Jadi nggak ini apa namanya, nggak ada ijazah formal cuman SD. Cuman untuk industri kreatif sendiri teman-teman tidak memerlukan yang ijazah formal gitu. Jadi ada beberapa memang yang dia itu melihat dari skill dan juga portofolio kita. Saya sendiri telah mengerjakan kurang lebih 26 proyek di Sulawesi Selatan, itu pondok-pondok besar. Nah itu banyak pondok yang saya kerjakan proyeknya di sana, kurang lebih 26. Terus di Jogja sendiri saya pernah mengerjakan proyeknya Muhammadiyah 3 kali ya, goes Muhammadiyah. Terus banyak lah teman-teman. Jadi intinya tuh kalau di dunia industri kreatif itu teman-teman, kita tidak perlu terlalu mengikat dengan ijazah seperti itu. Yang pastinya kita punya skill dan juga kita punya portofolio kerja seperti itu. Terus 3 pertanyaan lagi deh, habis itu udah banyak nanti yang nanya nih. Berapa lama belajar desain kak? Jadi belajar desainnya itu saya dari 2019. Cuman kan 2019 saya pengabdian, jadi belum boleh pegang HP. Masih santri. Jadi waktu 2019 itu minjem HP teman atau ustadz pas lagi mijit. Jadi datang ke kamarnya ustadz, pinjam HP, setelahnya pakai belajar ngedit. Itu dari 2019. Habis itu pas 2020 udah mulai jualan desain seperti itu. 2021 mulai terjun ke dunia foto video dan akhirnya ya di beberapa tempat diminta untuk mengajar. Dan di Pondok IT salah satu sekolah di Pondok IT namanya Jogja, itu saya diangkat terakhir menjadi manajer di bagian multimedia seperti itu. Kepala 2 udah mau nikah mas. Terus insya Allah sudah bisa ikut nikah mubarak. Wah nikah mubarak apaan? Project selama ini pakai HP atau PC juga. Jadi untuk ini kan kita bertema dengan HP ya teman-teman. Jadi selama ini yang saya tampilkan di sini My Project teman-teman, tidak ada satupun yang saya kerjakan dengan PC. Semuanya dengan HP ya teman-teman. Mulai dari desain, video, semuanya saya pakai dengan HP. Tapi memang spek HP-nya ada juga, ada standarisasinya. Jangan kamu mau HP 1.200.000 cuma 3 RAM kamu pakai mengedit satu yang apa namanya? Durasi 1 jam.
Bisa nge-lag itu keluar-keluar HP-mu. Nah, ini kita lanjut ya. Udah mungkin sampai ini aja adunya. Iya, termasuk PPT-nya ini. PPT ini cuma pakai Canva, teman, aplikasi HP. Selanjutnya eh, pengenalan dasar desain. Ini karena kita memang judulnya ngedit ya, mendesain cuma dengan HP. Jadi sebelum kita mendesain, kita pengenalan aplikasi. Ini saya memberikan sedikit pencerahan lah mungkin ya untuk tentang seputar dasar-dasar desain. Nah, apa sih itu apa sih itu desain gitu. Jadi desain dasar itu merujuk pada elemen-elemen dasar dalam desain grafis yang digunakan untuk menciptakan tampilan visual yang menarik dan mudah dipahami. Jadi inti desain itu ada 3 ya teman-teman. Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang di rumah bisa ambil buku sama pulpen, catat-catat supaya nggak kelewat aja ilmunya. Jadi Imam Syafi'i itu pernah berkata, ikatlah ilmumu dengan pena dan buku, karena dia seperti hewan buruan. Kalau kita nangkap kijang, nggak usah kijang deh, susah banget. Burung lah, burung puyuh. Kita nangkap burung puyuh, kalau kita nggak sangkarin, itu bisa kabur dia. Tapi kalau setelah yang kita tangkap terus kita ikat atau masukin sangkar, pasti nggak bakal kabur. Nah, kalau ilmu, kalau kita nggak ikat dengan ataupun kita sangkarin dengan pena dan juga buku ataupun catatan di mana aja, bentuknya catatan di HP atau di laptop, maka akan cepat hilang. Maka dari itu teman-teman, saya kasih kesempatan 2 menit lah. Oh, jangan kelamannya, 1 menit untuk mempersiapkan buku ataupun notepad untuk menulis untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Oh, sertifikat, mau sertifikat. Nah, ada juga nih pencari sertifikat. Wah, kalau mau sertifikat, ikuti kelas kami nanti selanjutnya. Jadi kita, nantilah, jangan di-spill sekarang. Nanti di akhir sesi ya teman-teman, kita akan spill, ini hadiah lah buat teman-teman pada malam hari ini yang menyempatkan malam minggunya untuk senang-senang, tapi dipakai untuk ikut webinar malam hari ini. Ini juga termasuk kesenangan ya. Ini investasi zaman yang akan datang gitu. Jadi kalau kita bersenang-senang sekarang, kita pergi ke pasar malam, paling minum es teh satu, duduk pinggir jalan atau cuma nongkrong di rumah teman, cerita-cerita, itu kan cuma sementara aja teman-teman. Tapi kalau kita menuntut ilmu kayak gini, sekarang kita pakai, nanti beberapa bulan sampai beberapa minggu ke depan kalau kita masih ngikutin kelas, insya Allah itu ada progres yang berjalan. Jadi ini salah satu investasi. Jadi almarhum B.J. Habibie, salah satu orang Sulawesi Selatan yang terkenal dengan karyanya itu ya, pesawat. Jadi beliau pernah berkata begini, investasi yang besar adalah investasi yang kita pakai untuk dalam menuntut ilmu. Kalau harta itu akan hilang ya, dengan waktunya akan habis. Ini kayak kemarin ada cerita-cerita resesi ya teman-teman. Resesi 2023. Itu kan kayak gempa-gempa sekali kemarin kan, trending kan nomor 1. Jadi uang ini sifatnya sementara, hartanya sementara. Karena adunnya dana itu artinya sementara. Nah, selanjutnya jadi itu ya, udah selesai kan? Udah lebih 1 menit nih. Jadi saya lanjut pembahasannya. Bilang ya teman-teman kalau saya kecepatan. Jadi saya agak lambat kan nanti. Jadi tiga dari struktur pentingnya dalam desain. Jadi kalau udah ada 3 ini baru disebut desainnya sempurna teman-teman. Yang pertama itu keterbacaan sebuah desain. Jadi desain itu inti dasarnya yang paling awal, nama saya awal. Nah, itu adalah keterbacaan. Jadi minimal desainnya walaupun tidak estetik, ya minimal bisa dibaca lah gitu. Nah, terus ketika udah dapat yang satu, yang tadi keterbacaan, yang kedua adalah estetika. Apa itu estetik? Ya cantik gitu kan. Desainnya bagus. Itu yang kedua. Oh iya, ini kecepatan saya. Oh, jadi pelan-pelan ya. Jadi kemarin tuh ada yang bilang kecepatan, ada yang bilang lambat sekali. Jadi saya menyesuaikan dari ya teman-teman. Kalau teman-teman bilang kecepatan, ya saya lambatin. Kalau teman-teman bilang kelambatan, saya cepatin. Ini ada yang bilang kecepatannya, jadi saya agak pelankan. Terus untuk teman-teman yang merasa buru-buru dan ingin pergi melakukan kegiatan yang sesuatu yang lain, bisa dilihat nanti video siaran ulangnya. Nanti kita akan upload di YouTube. Nah, ini saya ulangin. Iya. Jadi 3 ya teman-teman, 3 dasar dari sebuah desain itu. Jadi yang pertama itu keterbacaan,
Nah, yang kedua adalah estetika. Dia desainnya harus cantik dan bisa memikat mata seperti itu. Terus yang terakhir, yang ketiga adalah ikonik. Nah, ada ciri khas terkhusus dari sebuah desainnya. Jadi ada orang kan sama-sama jago mendesain, tapi dia beda gitu dengan rupa dari yang sebelahnya, desain sebelahnya. Jadi ikonik ini adalah kepalanya sebuah desain. Jadi kalau misalnya dia beda orang yang mendesainnya, walaupun sama-sama jago, pasti akan ada perubahan tertentu. Karena desain ini terkadang menurut kita bagus nih, tapi yang lain juga ada yang melihat, oh kayaknya lebih bagus kayak gini. Jadi dia bentuknya itu lebih, kalau udah kalau udah paham di dunia desain pasti kayak ada ciri khas tertentu yang dia sukai seperti itu. Kayak sekarang kan ada desain futuristik, desain streetwear, desain minimalis, kan itu kan macam-macam ya. Nah, kayak saya kan misalnya saya suka desain-desain minimalis. Teman saya suka desain streetwear. Nah, itu kan berbeda tapi sama-sama bagus. Nah, itu yang membedakan. Jadi ada ikonik, ciri khas desain yang sering dia pakai. Nah, tiga ini harus kita punya ketika kita mendesain. Yang pertama itu desainnya keterbacaannya, teman-teman. Desainnya dapat dibaca. Jadi cuma cantik, banyak sekali tampilannya, tapi desainnya nggak bisa dibaca seperti itu. Terus yang kedua, apa itu? Estetika. Jadi cantiknya sebuah desain. Jadi kalau sudah bisa dibaca, minimal cantik lah, tidak terlalu riwet, tidak terlalu merusak pemandangan seperti itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah ikonik. Nah, kalau sudah ada tiga ini baru bisa disebut bersaing di dunia perdesainan. Kalau cuma sekedar bisa dibaca ataupun cuma cantik doang desainnya, itu belum bisa disebut bersaing di dunia perdesainan. Kalau sudah punya ciri khas tertentu, ikonik, barulah dia bisa terjun ke dunia persaingan desain seperti itu, teman-teman. Nah, untuk desain sendiri, apa sih dasar-dasarnya dari desain itu? Nah, itu tadi dasar-dasar untuk tampil ya, untuk bersaing. Kalau ini dasar-dasar dari sebuah desain. Apa itu? Yang pertama itu garis, warna, bentuk, tekstur, tipografi, dan komposisi ruang. Nah, ini ya 7 kurang lebih dari dasar semua desain. Nah, terakhir itu semua elemen desain ini dapat digunakan bersama-sama untuk menciptakan desain yang menarik, mudah dipahami, dan efektif dalam menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Nah, ini kan udah dilihat di situ kan, menarik. Nah, menarik itu berarti apa? Estetika. Terus efektif dalam menyampaikan pesan yang disampaikan berarti apa? Yang kedua tadi, apa itu? Bukan yang kedua, yang pertama tadi keterbacaan. Jadi harus bisa dibaca desainnya. Percuma cantik desainnya, estetik, ikonik, tapi tidak bisa dibaca. Jadi itu tadi ya teman-teman. Yang paling pertama keterbacaan. Supaya apa? Bisa menyampaikan visual yang ingin kita kasih ke audiens. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ini slide selanjutnya ya teman-teman. Sebentar. Nah. Kita lanjut ini ya. Nah, kesalahan dalam desain. Jadi teman-teman santai aja ya teman-teman. Ini tuh cuman sebentar. Webinarnya ini sebentar, jadi nggak usah panas pantatnya mau cepat-cepat berdiri ataupun dengarnya sambil jalan. Santai aja, ini sebentar aja kok. Jadi selanjutnya, kesalahan desainer yang wajib dihindari. Cepat merasa puas. Nah, kesalahan pertama itu cepat merasa puas. Ini 90% para desainer itu cepat puas dengan hasil karyanya. Nah, saya sendiri walaupun pernah mengerjakan beberapa proyek dari perusahaan-perusahaan besar, itu saya tidak pernah kayak, wah udahlah bagus sudah desainku ini, jago sudah saya ini. Tidak pernah merasa seperti itu, karena desain ini kalau kita tidak asah setiap hari akan mulai hilang kreativitas kita. Jadi seperti halnya pisau, kalau kita lama tidak pakai, lama kita tidak asah, itu akan tumpul dia. Begitu juga kreativitas dalam mendesain. Ini saya kan udah lama jadi mentor, kurang lebih 2 tahun jadi mentor. Saya mendesain itu udah jarang. Jadi kalau kulihat-lihat, kok murid saya lebih bagus desainnya daripada saya nih. Kok bisa? Padahal saya ngajarin dari nol. Nah, ternyata apa? Ternyata karena saya sudah mulai kurang mendesain. Nah, siapa yang paling banyak jam terbangnya, paling banyak terjun dalam perdesainan, paling banyak desainnya, akan tentunya pasti paling bagus, akan cantik desainnya kalau dia belajar setiap kali dia mendesain. Nah, jadi jangan cepat merasa puas teman-teman. Harus kita sabar dan selalu menggali potensi apa yang bisa kita ambil di desain kita gitu.
Terus yang kedua, ini 80% nih. Menggampangkan atau meremehkan proses. Nah, ini kadang-kadang orang serba mau cepat, ikut webinar sekali. Kok saya belum bisa mendesain? Baru 2 kali 3 kali ikut seminar, webinar. Kok saya tidak bisa mendesain sih? Padahal saya udah ikut ini loh, udah ada sertifikat. Nah, itu jangan kita meremehkan atau kayak menggampangkan proses seperti itu. Ini tuh semuanya ada prosesnya. Saya sendiri dulu, teman-teman. Saya bela-belain ke warnet cuman mau nonton tutorial. Malam-malam pergi pijit Ustadz buat pinjam HP-nya buat ngedesain. Terus saya ke Jawa, ke Jogja, saya minjem uang 4 juta buat apa, coba? Cuman belajar multimedia, teman-teman. Jadi enggak gampang itu. Mungkin teman-teman bisa lihat, wah, dia udah 2 tahun, 3 tahun udah jadi mentor. Kita udah ada mungkin 5 tahun mendesain tapi enggak jadi mentor, enggak keliling juga. Jadi ada prosesnya, ada perjuangannya. Semakin besar kita perjuangannya, semakin sulit prosesnya, akan semakin besar yang akan kita dapat benefitnya seperti itu, teman-teman. Jadi jangan menggampangkan atau meremehkan sebuah proses. Karena di balik proses di balik kesuksesan yang besar seseorang itu ada proses dan yang dia lewatin itu begitu sulit dan begitu besar. Kok jadi ini sih, ngelek otakku. Proses yang begitu besar sehingga dia menjadi seperti yang kita lihat seperti itu. Jadi jangan gampang-gampangkan proses, teman-teman. Ini susah ini desain ini. Biasa sakit kepala kalau kita mau pikir desain ini. Belum kalau diminta-minta sama klien apalah segala macam. Nah, itu bikin pusing itu mendesain, teman-teman. Terus yang ketiga, ini 70% ya, kopas desain orang lain. Jadi lagi tren-trennya ini pas saya belajar desain, kata mentor saya ya di bootcamp itu katanya, pakai sistem ATM aja, itu gampang. Apa itu ATM? Pertama, amati. Yang kedua, tiru. Terus yang ketiga, modifikasi. Nah, itu adalah ATM, teman-teman. Tapi salahnya kita para desainer-desainer pemula, yang dimaksud ATM ini, lihat desainnya. Dia pakai bahan apa ya? Oke, download dulu semua bahannya. Pakai font apa ya? Download fontnya. Udah diikutin. Habis itu diklaim, ini punya saya. Padahal itu kan desainnya orang, tapi dianggapnya punya dia. Cuman apa bedanya? Itu didesain di HP-nya orang, ini desain di HP-nya dia. Itu desain di laptop orang, dia desainnya di laptop dia. Cuman itu bedanya. Itu belum disebut dengan ATM. Saya ulang lagi, ATM itu apa? Amati, tiru, modifikasi. Kalau dibilang amati, berarti diperhatikan apa aja elemen dasarnya dan apa aja dari semuanya, dari hierarki, dari manajemen, dari desainnya bagaimana, itu semua diperhatikan. Terus kalau udah diamati, ATM, amati, tiru. Kita tiru. Tiru ini bukan kita ciplak, ambil, kasih pindah ke sini. Enggak. Tapi kita tiru itu dari gaya. Mungkin dari dia gayanya, mungkin dia gaya-gaya futuristik desain ataupun kayak gaya-gaya minimalis desain. Diambil, atau bohemian, mungkin desain-desain bohemian ya. Itu kalau cewek-cewek biasanya suka desain-desain bohemian. Banyak teman-teman saya dari desainer Canva yang cewek-cewek suka desain ini ya, bohemian. Jadi ini, teman-teman melihat desain apa yang dipakai dari orang tersebut. Nah, setelah kita amati, kita udah tahu desain apa, baru kita modifikasi. Ambil desainnya, kita ganti dengan versi kita sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi jangan salah paham ya, teman-teman. Lihat desain bagus, ambil, comot, pindah ke punya kita. Baru tulis create by awal gitu. Salah itu, teman-teman. Bukan itu diajarkan sama guru kita, sama mentor-mentor kita. Tapi kita perhatiin, lihat. Nah, bagaimana visualnya dia menyampaikan. Baru kita yang kedua, kita tiru. Tapi setelah kita tuh kita modifikasi, ganti apa yang bisa diganti. Kalau bisa, ya sedikit mungkin lah untuk bisa sama dengan desain tersebut. Kalau bisa minimal kita cuman ambil referensi. Makanya kalau ambil referensi, teman-teman, jangan cuma 1, minimal 3. Baru digabungkan desainnya menjadi 1. Desain 1, 2, 3 digabung jadi 1, jadilah desain kita. Itulah yang disebut dengan ATM, teman-teman. Nah, selanjutnya, wah ini makin bertambah ya. Ada yang baru datang. Tadi saya lihat 31, ini udah 41 aja nih. Mungkin sebelum saya lanjut, teman-teman yang baru hadir boleh absen dulu ya. Nama dan asal dari mana aja nih. Saya mau lihat nih dari mana aja nih. Tadi kan ini lambat datangnya. Untuk dokumentasi materi, iya ada ya, teman-teman. Khusus untuk peserta workshop kali ini, webinar kali ini, kita akan kasih link ya, link untuk videonya. Ini privat di YouTube kami uploadnya. Jadi tenang aja, untuk yang kalian lagi ya
gitu ya, mungkin ada kesibukan sendiri, lagi ngapain gitu, ngerjain apa, tugas sekolah atau dari orang tua. Nah, ini akan kami kasih lagi linknya untuk video kembalinya gitu. Nah, ini ada dari apa nih? Sofia Nur Adi Manggala Putra asal Tenggarong Kutai. Wah, Tenggarong. Ada dari lagi nih. Dari Tenggarong, teman kita dari Kalimantan udah 2 nih dari Kaltim nih. Terus Solo. Nah, hadir dari Solo. Ada Solo banyak kayak berapa? Udah 4 orang kayak dari Solo. Terus Hasbi Nasura asal Ciamis. Yo, ini yang dari Jawa Barat. Di Jawa Barat kayaknya udah 3 kayaknya dari Jawa Barat nih. Ini kebanyakan dari Sulawesi, Jateng sama Jatim ya. Iya itu kebanyakan. Sama dari Sumatera juga banyak juga tadi dari Sumatera. Nah, saya lanjut ya ini teman-teman. Keluar anunya kah? Ini tadi keluar sebentar teman-teman. Ini kita tunggu ya. Keluar tadi sebentar. Apa nih? Minta maaf saya ada kendala sedikit ini. Jadi keluar sebentar. Tapi sebentar doang, cuman 5 detik doang gitu. Udah masuk lagi. Jadi tunggu teman-teman yang belum hadir. Ini jelas gak suara saya ini? Masuk. Tes. Masuk ya bang? Nah, masuk. Jadi ini kita tunggu dulu nih teman-teman ya. Ada yang keluar tadi. Gara-gara ini nih ada sedikit kendala. Masuk. Alhamdulillah. Jadi yang ada di sini kita tunggu sebentar, menunggu teman-teman yang tadi sempat keluar karena sedikit kendala. Nanti kita, kalau udah masuk kembali kita lanjutkan. Ya, saya kasihlah kesempatan 2 menit ya. Kita tunggu mereka. Kayaknya ini nih dikiranya gitulah putus. Jadi tunggu sebentar ini. Masuk. Oke. Ya, mungkin kita bisa lanjut lagi teman-teman ya. Nanti saya lihat lagi untuk perkembangannya dari teman-teman yang belum hadir ini ya. Nanti kalau masuk baru saya absen lagi. Nah, kita lanjutkan di sini pengenalan aplikasi desain dengan handphone ya teman-teman. Ini pengenalan aplikasi desain di handphone. Nah, untuk aplikasinya sendiri ada beberapa ya teman-teman, dan itu banyak, bukan beberapa, banyak sekali aplikasi yang mudah dan gratis bisa kita akses di handphone seperti itu aplikasi desain. Nah, apa saja itu? Nah, adalah nanti di slide sebelahnya. Tapi di sini saya mau kenalkan dulu nih. Jadi dengan munculnya ponsel pintar smartphone pada tahun 2007 dengan kemampuan yang lebih canggih seperti layar sentuh. Keluar lagi bang. Oh, keren zoomnya keluar. Jadi lanjut ini. Jadi kemampuan yang lebih canggih seperti layar sentuh dan sistem operasi yang dapat diubah-ubah. Desain pada ponsel semakin berkembang dan kompleks dalam beberapa tahun terakhir. Desain mobil semakin penting karena semakin banyak orang yang menggunakan ponsel untuk browsing web dan melakukan aktivitas online lainnya. Oleh karena itu, banyak desainer yang sekarang memfokuskan perhatiannya dengan pengembangan desain mobil yang menarik dan responsif. Jadi pada intinya dari riset ini adalah sekarang orang itu memang zamannya apa? Zamannya potret. Yang dulunya orang landscape jadi potret. Apa itu potret? Potret itu kayak gini teman-teman. Nah, potret itu lurus ke atas gini. Kalau landscape kayak gini. Dulu orang semuanya kayak gini. Video, tutorial, apapun itu semuanya kayak gini. Nah, sekarang zamannya orang kayak gini. Scroll, IG, Reels, ataupun juga TikTok. Turunin. Nah, itu zamannya kayak gini. Karena mobil kan teman-teman. Makanya itu pentingnya kita belajar perkembangan media yang ada di HP. Nah ini. Makanya termasuk ini ya, desain dengan HP. Itu kita harus perhatikan teman-teman. Karena ini sudah banyak orang sudah diharuskan bisa mengedit di instansinya seperti itu. Kayak di sekolah guru-guru kurikulum baru itu saya lihat harus bisa mendesain juga nih, mengedit kan. Ya, minimal bisa pakai Canva seperti itu.
Nah, selanjutnya di slide-nya ini. Nah, rekomendasinya. Tadi kan kita udah lihat nih. Ternyata kita penting sekali yang namanya mendesain memakai aplikasi dengan HP, teman-teman. Nah, penting sekali. Tapi pertanyaannya, aplikasi apa yang harus kita pakai untuk mendesain? Nah, kita belum tahu kan, mungkin masih ada yang awam, nggak tahu apa yang mau dipakai, bingung. Tapi lihat orang kayak pada kece-kece, desainnya pada bagus-bagus. Dia pakai apa gitu? Aplikasinya apa aja? Nah, di sini ada rekomendasi dari Vertizen Academy dan DPS Class yang kami selalu ajarkan kepada teman-teman di kelas. Itu ada pertama aplikasi Pixel Lab, yang kedua Canva, yang ketiga Ibis Paint, yang keempat PixArt. Nah, seperti itu. Nah, untuk aplikasi Pixel Lab, nah ini aplikasinya gratis, free, dan tidak memerlukan internet. Cuman sayangnya dia itu pada umumnya seperti software yang ada di laptop, teman-teman. Jadi dia itu harus di-download dulu bahannya. Nah, bahannya itu harus di-download, teman-teman. Jadi diambil dulu di Google, di mana di website, baru dimasukkan di aplikasi Pixel Lab seperti itu. Tapi kalau aplikasi selanjutnya yang di Canva, dia memerlukan internet ketika kita mau mengakses, dan dia bisa dipakai di dua tempat, bisa di PC dan juga di smartphone. Nah, seperti itu. Cuman sayangnya itu aplikasi ini berbayar dan juga aplikasinya membutuhkan jaringan internet. Jadi kalau teman-teman punya jaringan yang jelek dan buruk, jangan harap bisa tenang mengedit atau mendesain di sini. Baru kita masuk, kalau misalnya sinyalnya hilang, langsung tuh loading. Nah, seperti itu. Ya, makanya itu kalau mau mendesain dengan jaringannya standar, ya pakai Pixel Lab aja supaya aman. Tapi kalau memang jaringannya lancar bagus, lancar jaya gitu ya, bisa pakai Canva. Soalnya Canva elemennya sudah di dalam. Tapi tergantung kita mau desain apa. Kalau desain logo, ya itu cocoknya di Pixel Lab. Kalau desainnya dia dalam bentuk poster, nah bisa pakai Canva aja ya, teman-teman. Selanjutnya, aplikasi selanjutnya itu Ibis Paint. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi yang dipakai untuk membuat ilustrasi. Nah, itu biasanya yang suka gambar-gambar, yang suka bikin pemandangan cantik dan sebagainya itu, nah, pakai ini nih, Ibis Paint. Tapi Ibis Paint ini, teman-teman, dia aplikasinya sebetulnya bisa dipakai mengedit poster juga. Cuman kurang cocok aja gitu, kayak kurang pas. Tapi banyak sih teman-teman saya yang pernah pakai, cuman jarang aja saya ada lihat orang yang dia tuh desain poster, kecuali desain posternya ilustrasi ya, itu pakainya Ibis Paint. Tapi kalau dalam bentuk poster-poster pada biasanya, itu biasanya pakai Canva maupun Pixel Lab. Nah, Ibis Paint ini cuman saya rekomendasikan untuk kayak orang yang mau membuat ilustrasi seperti itu, mau buat flat design mungkin atau apakah gitu. Nah, ini bisa di sini. Bagus sekali dia aplikasinya buat desain-desain ilustrasi, teman-teman. Nah, selanjutnya aplikasi apa? Aplikasi PixArt. Nah, ini nih yang suka buat manipulasi, desain-desain manipulasi kayak Adobe Photoshop. Nah, ini aplikasinya bagus sekali, teman-teman. Dia bisa dimatikan internetnya sih. Nah, itu dia banyak sekali fitur-fiturnya yang memudahkan kita untuk membuat manipulasi. Ada blending mode lah, apalah segala macam, dan bisa kayak hapus latar belakang bolak-balik. Nah, ada juga lapisannya. Jadi itu bagusnya dia PixArt. Jadi untuk rekomendasi desain-desain manipulasi, bagusnya pakai PixArt ya, teman-teman. Yang mau mungkin desain-desain yang dia menggabungkan foto begitu. Kalau tidak tahu manipulasi, menggabungkan beberapa foto jadi sebuah desain. Nah, ini cocok pakainya PixArt. Dia mirip-mirip hasilnya dari Photoshop seperti itu, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini dia 4 aplikasi yang biasa kami ajarkan di kelas untuk mendesain ya, teman-teman. Nanti ada juga. Kalau foto video ada nggak, Bang? Ada. Tapi untuk rekomendasi desain 4 aplikasi ini ya, teman-teman. Ada Pixel Lab, Canva, Ibis Paint, dan juga PixArt. Nah, ini 4 aplikasi yang sering kami ajarkan dan kami sebarkan tutorialnya seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar, nanti bisa join aja langsung di kelas kami, di kelas beginner sampai dengan expert, Pixel Lab, Canva, Ibis Paint, dan juga PixArt seperti itu. Nah, di slide selanjutnya. Kenapa sih kita harus mendesain dengan HP? Alasannya apa? Nah, seperti itu. Nah, ini nih ada alasannya nih. Pasti setiap perbuatan, kegiatan ada alasannya kenapa. Nah,
Nah, ini saya alasannya kenapa saya merekomendasikan mendesain dengan pakai HP. Pertama itu ada waktu fleksibel, terus lebih praktis dan banyak pilihan aplikasi gratisnya. Kayak tadi ya, ada Pixel Lab, terus Canva kalau kita nggak pakai template yang berbayar, terus ada lagi yang namanya Ibis Paint, PicsArt. Nah, ini kan walaupun ada versi premiumnya, tapi dengan gratisannya aja kita udah bisa pakai seperti itu. Terus selanjutnya apa? Harga lebih murah, toolsnya lebih mudah dipahami, dan hasilnya tidak kalah dengan aplikasi laptop. Jadi ini betul sekali teman-teman. Saya selama ini mengerjakan project dari perusahaan-perusahaan gede, bahkan sekolah-sekolah, instansi itu, saya ngerjainnya cuma dengan HP aja teman-teman. Dan yang dilihat bukan aplikasinya, bukan softwarenya, bukan barangnya, tapi hasil karyanya. Nah seperti itu. Makanya teman-teman yang anak-anak muda ini, kalau bisa, kan ini kita udah dimudahkan dengan smartphone canggih yang keren kayak gini nih. Jangan cuma mahal doang beli iPhone tapi kurang karyanya. Karena anak muda yang keren itu bukan yang banyak gaya, tapi banyak karyanya. Wah itu, ambil tuh, catat kata-kata tuh. Nah ini udah 40 peserta ya. Wah, untuk tutorial dari setiap aplikasinya, Pixel Lab, Canva, Ibis Pen, dan PicsArt itu akan kita tampilkan di kelas nanti. Jadi teman-teman akan kami berikan kelas, bisa pilih mau masuk kelas apa. Misalnya kelas Pixel Lab pemula, akan kita kasih ke tutorial Pixel Lab pemula. Yang standar, Pixel Lab udah standar, yang udah mau belajar expert, advance, yang mau nambah ilmunya lebih tinggi lagi. Nah, itu ada kelasnya. Kelas Pixel Lab, kelas Ibis Paint, kelas Canva, dan kelas PicsArt. Semuanya ada kelasnya supaya apa? Tidak tercampur baur. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang mau belajar campur baur, mau langsung pelajarin satu semuanya itu ada di kelas DPS. Tapi khusus untuk Vertizon Academy, kita mengajarkannya itu khusus karena dia memang privat, face to face ke orangnya. Nah, walaupun tidak ketemu offline ya, kita ketemunya online seperti itu. Nah, untuk penjelasannya sedikit penjelasan tentang ini. Namun perlu juga diingat bahwa meskipun perangkat sewa dapat menjadi alat yang berguna dalam desain, perangkat tersebut mungkin tidak seefektif dan seefisien menggunakan perangkat komputer. Tampilan layar lebih kecil ya daripada laptop. Terus selain itu penggunanya mungkin juga perlu mempertimbangkan keterbatasan dan kelemahan perangkat seluler dalam hal pemrosesan astagfirullah, dalam proses lah, intinya dalam proses grafis dan memori gitu. Jadi dia itu kurangnya di HP apa? Memorinya teman-teman. Makanya tadi saya bilang ini HP kentang gitu ya, mau gaya-gayaan jadi freelance. Gak apa-apa jadi freelance, tapi minimal upgrade dulu anunya HP-nya. Tapi kalau nggak mau upgrade juga, mau pakai yang seadanya nggak apa-apa, cuman capek nantinya. Sudah desain hapus, sudah desain hapus. Jadi saya pernah teman-teman, sekedar bagi cerita aja, saya tuh dulu mendesain di awal-awal pakai apa coba? J2 Prime. Jadi setiap setelah mendesain, udah desain di Pixel Lab, hapus. Desain hapus. Desain hapus. Ya kayak gitu. Dan desain yang paling pertama saya desain adalah salah satu poster di Gunung Tembak di Balikpapan. Ada dulu waktu itu bulan Ramadan. Diminta desain untuk pengendalian dana untuk Masjid Ariyat Balikpapan. Nah, itu saya desainkan. Nah, itu pakai J2 Prime, teman-teman. Terus cuman itu ya, kalau mau pakai HP tadi diingat ya, upgrade dulu kalau mau jadi berkecimpung banyak di sana untuk desain. Terus juga memang toolsnya sedikit, tidak sebanyak dengan di laptop, dan banyak, biasanya bukan satu aplikasi aja, beberapa aplikasi dan memakai website supaya apa? Memudahkan kita. Beda dengan laptop ya. Kalau laptop itu satu aplikasi untuk semuanya seperti itu. Kalau ini kita kan kayak mau buat manipulasi pakai PicsArt. Kalau kita mau buat desain-desain logo dan flat desain pakai Pixel Lab. Bikin poster pakai Canva. Nah, tapi kalau komputer cukup satu, pakai apa? Langsung pakai Photoshop jadi, atau pakai apa namanya? Banyak sih, kayak Corel Draw, apa lagi ya? Infinity Design, apa lagi? Banyak lah pokoknya teman-teman. Nah, itu cuma satu aplikasi untuk semuanya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini nih, sebelum sesi terakhir nih. Ini saya udah menemani teman-teman yang ada di sini yang kayaknya yang pastinya tuh kurang lebih pesertanya tuh 30, 31, 30, 31. Nah, orang-orang ini akan dapat ini nih. Apa itu? Yang ini nih di sebelah saya. Bukan, sebelah sini ya.
Nah ini. Kabar gembira, promo kelas desain Pixel Lab Beginner yang tadinya 149.000 menjadi khusus peserta workshop pada malam hari ini 25.000 aja. Dan ini kelasnya premium ya teman-teman. Insya Allah kita akan tuntun dari nol hingga menjadi advance seperti itu. Jadi untuk teman-teman workshop pada malam hari ini jangan lama-lama karena ini khusus buat antum ini, buat kalian. Makanya saya bilang tadi akan ada hadiah spesial ya. Tapi kalau yang lain jangan juga dipromosikan ke mereka. Wih ada 25.000. Enggak. Ini cuma khusus buat teman-teman yang ada di workshop pada malam hari ini. Karena mungkin ya terambil malam minggunya. Jadi ya kita kasih lah supaya senang-senang, penyedap hati gitu ya. Kita kasih kelas gratis, bukan kelas gratis. Kelas promo desain Pixel Lab untuk beginner, untuk pemula. Nah untuk kelasnya kita bisa nanti japri. Ini nanti bang dijapri gak? Nah jadi nanti untuk kelas desain Pixel Lab ini yang udah daftar masuk ke workshop dan juga yang udah ada dalam grup Vertizon Academy di Telegram akan kami bagi. Kita akan berikan ininya link pendaftaran. Jadi jangan lupa daftar teman-teman. Jangan juga kamu bagi-bagi sama teman-temanmu. Woi, saya sudah ini ya. Saya ikut workshop, kamu screenshot kasih teman. Jangan. Ini khusus buat antum yang belajar di sini, yang ikut pada malam hari ini. Jadi ini screenshot memang udah ini buat kamu ini. Buat barang bukti. Nah, jazakumullah khairan. Ya, udah habis nih, udah segitu aja. Mungkin masih ada yang penasaran. Wah, udah nambah nih. Udah nambah jadi 43 orang. Jadi untuk teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak udah mau mengikuti dari awal hingga sekarang. Walaupun waktunya ya biasa mungkin sama ya pendampingnya pergi jalan-jalan di pasar malam atau pergi ke alun-alun dipakai untuk ngikutin kelas pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak dan saya meminta maaf untuk teman-teman memang banyak salahnya tadi ya. Dari perkataan saya, ucapan saya maupun dari operator kami yang tadi keluar tiba-tiba dari Zoom ya. Menyebabkan kurang kembali. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Begitu memang menuntut ilmu. Kadang-kadang ada kendala. Nah kendala inilah menjadikan kita berproses menjadi yang lebih baik. Seperti itu. Nah untuk ininya, linknya, kapan mulai kelas Pixel Lab-nya? Mulainya insya Allah hari Selasa ya teman-teman. Hari Selasa minggu ini tuh minggu depan ya. Jadi Selasa minggu depan itu udah mulai kelasnya. Jadi ketika udah sampai 10 orang, jadi kita target 10 orang langsung mulai. Nah, ini cuman khusus kelas-kelas orang-orang yang ikut workshop sekarang itu kami kasih harga promosi yang tadi ya. Harga promosinya itu 25.000. Jadi teman-teman yang ikut ini bisa ditampilin Bang kembali itu anunya. Gambarnya. Jadi untuk teman-teman yang mengikuti workshop pada malam hari ini kita bagikan cukup 25.000 bisa mengakses satu kelas yang harganya 149.000. Nah ini kelas privat dan premium look pokoknya nggak bakal bosan lah liatnya, keren banget pokoknya. Nah ini jangan lama-lama ya, bisa langsung daftarnya itu lewat admin kami. Untuk anunya Bang admin Vertizon sudah aktif kah Vertizon Academy? Alhamdulillah. Nah kemarin kan sempat terblokir, ada teman-teman bilang, Bang saya chat itu adminnya, parah nggak dibalas-balas. Iya. Jadi gini teman, kita tuh pas ngechat teman-teman itu, saudara-saudara sekalian, itu langsung ngechatnya banyak. Jadi keblokir sama WhatsApp. Nah ini kali ini kita mengambil jalur aman. Jadi chatnya satu-satu, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Begitu ya manusia. Tidak merasa puas. Padahal mah bisa ambil aman gitu. Tapi saya kemarin karena terburu-buru ya pengen cepat-cepat bagiin aja. Nah seperti itu. Jadi nanti kita akan kirim ke chat-chat pribadi dan juga kirim ke link Telegram seperti itu. Nah itu tuh adminnya. Ini admin baru kayaknya nih. Yang Bayu ya. Nah ini silahkan dicatat. Kalau misalnya di HP nggak bisa dicatat, di screenshot. Nah di screenshot. Ini satu tutorial ya. Jadi kalau ada foto yang mau diambil tulisannya, tapi kita bingung gimana cara ambil tulisannya, cukup di screenshot. Setelah kita screenshot, kita masuk ke Google Foto dan pakai lens. Nah, tinggal pencet teks. Nah, setelah itu barulah kita copy teksnya. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin sebelum kita tutup webinar kita pada malam hari ini, kita bincang-bincang dulu nih. Adalah waktu 5
6 kurang lebih 5 menit lah. 5 menit. Kalau misalnya lebih ya nggak apa-apa. Tapi ya saya kasih waktu 5 menit untuk teman-teman yang mau naik ke panggung ini, mau bercerita, bertanya, silahkan dipersilahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya, ingin berdiskusi untuk 5 menit. Ya, Bang, kelasnya berapa lama? Kelasnya itu tidak jadi kita akan membimbingnya sampai pintar. Tapi untuk kelasnya videonya kita kasih beberapa video. Untuk season 1 kelas beginner, season 1 itu ada kurang lebih 10 video. 5 dari tutorial pengenalan dasar, terus 6 terus 5 ya pengenalan tools, yang ke-6 itu tips dan trik, yang ke-4 ini tutorial desain poster seperti itu. Nah, ini untuk kelas season 1, untuk kelas desain pixel art beginner. Ya ingat ya, beginner itu pemula. Kalau kamu jago, merasa jago, nggak usah masuk, nanti nyesel. Soalnya itu untuk orang yang pemula, betul-betul belajar dari nol, kita tuntun hingga menjadi expert seperti itu. Tapi untuk kamu yang mau masuk ke sini untuk kembali merefresh otak-otak desainnya, mungkin udah lama nggak mendesain, mau belajar lagi, nah bisa juga masuk di sini. Nah, apa aja sih yang kita pelajari kalau kita udah masuk? Itu tergantung teman-teman, tergantung kita daftarnya kelas mana. Nah, di situ akan ada beberapa kelas, tapi kita rekomendasikan kelas Pixel Lab karena itu yang udah launching untuk sekarang. Kalau kelas-kelas lain nunggu minggu depan. Jadi itu bersusun ya. Minggu ini, pekan ini kita Pixel Lab, pekan depannya Canva, pekan depannya lagi Ibis Paint, pekan depannya lagi Pixart, seperti itu. Nah, Ibis Paint dan Expert. Bisa nanti insyaallah. Apa saya dapat dipelajari? Dia untuk dipelajarinya itu kalau kita di kelas yang sekarang kita bahas yang Pixel Lab ya. Nah, di Pixel Lab itu dia punya 5 untuk pengenalan tools. Nah, ini biasanya ada yang kita lihat tutorial YouTube itu ada yang tidak lengkap dan tidak compact gitu. Dia cuman kulit-kulitnya gitu dari ilmu pengenalan tools. Ada beberapa yang tidak terlalu dibahas, kayak contohnya lah Bezier itu wah susah sekali dibahas itu, tapi biasa tutorial YouTube kurang membahasnya. Terus kayak ujung-ujung pena, ujung-ujung shapes itu kurang dibahasnya kalau di YouTube ataupun di kelas-kelas lain. Nah, di sini tuh kita kupas tuntas karena kita bagi-bagi, potong-potong videonya, bukan satu kali video panjang. Jadi dia itu pendek, nggak langsung. Terus selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih, info kelas Ibis Paint and X Expert. Nah, untuk kelas Ibis Paint, jadi pertama itu Pixel Lab, kedua Canva. Nah, Ibis Paint itu kita buka kelasnya di pekan ketiga, teman-teman. Jadi pantekin aja terus akun Vertizon Academy dan di PS Class. Nanti di situ kita akan kabarin kapan mulai kelas Ibis Paint. Nah, ini Ibis Paint kalian tahu pakai apa ya? Bikin ilustrasi, banyak teman-temanku yang kayak gambar-gambar kartun, bikin apa namanya? Undangan, ada orang nikahan, pakai itu. Terus habis Ibis Paint, apalagi nih pematerinya siapakah dan akan dibimbing siapa saja. Jadi di Vertizon Academy kita mempunyai beberapa mentor. Ini saya spill lah satu, ada namanya Faiz Usma. Dia itu lulusan STDI dari Jember. Beliau ada 3D artist yang pernah ngerjain projectnya Raffi Ahmad, pernah ngerjain project Wonderland. Terus kemarin Deddy Corbuzier, beliau kayak terkenal juga lah untuk 3D artist. Nah, termasuk dengan film KKN kemarin. Nah, dia itu 3D artistnya. Namanya Faiz Usma, seperti itu. Terus saya sendiri untuk pemateri desain ya, desain poster dan aplikasi Pixel Lab juga Canva, seperti itu. Kalau untuk Ibis Paint ada teman kita, dia Akhwat sih, saya nggak tahu ini. Yang pasti kalau Akhwat itu saya nggak tahu kenal ya teman-teman. Jadi intinya itu Akhwat dia, perempuan, cewek yang ngajarin untuk Ibis Paint. Saya nggak tahu kenal lah namanya cewek, nggak boleh, bukan mahram. Nah, jadi seperti itu. Bisa, sudah bisakah? Mau TF nggak bisa, BSI. Jadi bagaimana bang yang BSI? Nah, untuk yang terkendala dengan BSI-nya, baru-baru ini sudah kita cek lagi tadi, ternyata udah bisa ya BSI. Nah, jadi oh iya, tampilannya nanti itu kalau kita pencet ada tampilannya 25.000, 75 dan harga lainnya. Nah, untuk kelas-kelas untuk peserta workshop cukup ini aja ya. Pilih yang harga 25.000. Jadi
kita kasih untuk peserta kelas 25.000. Nanti untuk peserta-peserta selanjutnya akan kita hapus untuk harga yang 25.000. Tapi untuk sekarang kita tampilkan harga 25.000 promo khusus untuk teman-teman yang ikut webinar dan masuk ke join grup Telegram seperti itu. Loh, lumayan daripada kita pakai 25.000 itu cuma uang bensin jalan kemana-mana, atau misalnya kita 25.000 cuma makan bakso atau beli nasi goreng doang 25.000. Mending kita masuk kelas investasi hingga kita gede, ataupun kalau kita udah gede, udah besar, investasi untuk kedepannya lah pokoknya. Di samping itu kan nanti kelasnya ini kita bisa jual lagi gitu. Maksudnya apa? Bukan videonya ya, ilmunya yang kita udah pelajari di kelas ini tinggal kita praktekkan, kita jual lagi ke orang. Itu yang saya pakai dulu. Makanya dalam waktu 3 tahun saya belajar itu cuman kurang lebih 1 tahun, dan setelahnya 4 tahun ini, 3 tahun terakhir langsung jadi mentor. Dan bukan mentor desain aja teman-teman, tapi mentor multimedia. Jadi mulai dari foto, video, desain sampai dengan ilustrasi seperti itu. Sudah bisa Kamis kemarin sudah aktif. Iya betul. Jadi yang BS ini udah bisa. Jadi teman-teman yang mau masuk kelas bisa di situ. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Karena kayaknya sudah tidak ada yang mau bertanya dan tidak ada yang mau naik ke panggung panas ini. Karena mungkin sudah merasa puas dengan melihat muka saya di sini yang mendampingi berapa menit, kurang lebih 1 jam ya bang. Wah, enggak terasa ya. Saya bangga sama kalian yang berapa ini 1 jam 34 orang, kurang lebih itu 30 sampai 31 yang bertahan dari tadi ya. Saya bangga sama kalian bisa duduk di kursi panas kalian masing-masing melihat saya berbacot-bacot di sini ya. Tapi bacot-bacotnya ini bacot-bacot bukan sembarangan ya. Ini kita tentang ilmu teman-teman, ilmu perdesainan dan ilmu multimedia. Sekadar info, kalau kita di luar ini itu kalau bisa daftarnya itu biasanya 100.000, 200.000 untuk daftar ikuti webinar dan workshop. Nah, tapi untuk teman-teman, karena kita memang bergerak di Vertizon Academy ini bergeraknya di bidang media dan dakwah. Jadi tarbiyah, media dan dakwah. Jadi kita ini pengen menghasilkan mengkader orang-orang yang terjun di media tapi dalam bentuk dakwah seperti itu. Nah, ini kurang. Nah, jadi teman-teman yang mau belajar dakwah lewat media bisa tempatnya di Vertizon Academy. Ya seperti itu. Ini ada chat terakhir apa ini? Nunggu versi Canva. Iya betul. Itu minggu depan teman-teman. Tunggu aja pekan depan 1 minggu lagi. Dapat nanti. Terus jangan lupa setiap minggu, setiap pekan di malam Ahad di jam 20 atau jam 8 waktu Indonesia Barat. Indonesia Barat, ya enggak sih? Iya, WIB. Waktu Indonesia Barat kita akan adain workshop setiap malam Ahadnya. Dan bukan hanya saya teman-teman, akan kami datangkan pemateri-pemateri yang keren dan kece. Jadi tinggal kalian tunggu aja, teman-teman tunggu aja siapa pemateri-pemateri selanjutnya. Lihat aja di akun Vertizon Academy IG-nya ataupun di PS Class, nanti akan kita kabarin di situ. Nah, mungkin hanya itu. Motivasinya terakhir, motivasi. Kata-kata dulu bang. Oke siap. Nah terakhir ya sebelum saya tutup teman-teman. Ya apa ya. Perasaan dari tadi udah banyak kata-kata saya. Kayaknya kalian udah penuh otaknya. Seandainya perut ini makanan kita kasih masuk udah gembung nih. Tapi enggak apa-apa. Jadi terakhir kata-katanya bukan dari kata-kata saya tapi dari kata-kata para ulama. Disampaikan undur makola wala tandur mankola. Ambil apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Walaupun itu mungkin orang itu gila, tapi kalau ada kebaikan bisa diambil, kita ambil. Jadi saya di sini bukan orang yang paling baik, bukan orang yang paling pintar, tapi apa yang saya tahu, apa yang saya bisa bagi, saya bagi ke teman-teman. Jadi apa yang baik-baik bisa diambil, ya diambil. Tapi yang jelek dari saya, mungkin dari bicara saya tidak bagus, perilaku saya dari 1 jam dari awal sampai sekarang saya menemani teman-teman kocak apa gue ada jelek lah gitu, saya minta maaf sekali gitu. Ini masih Syawal jadi minal aidin wal faizin. Nah seperti itu teman-teman. Buka kelas Lightroom. Kalau kelas Lightroom itu masuk kelas foto video teman-teman. Jadi Lightroom, terus VS Code, terus CapCut, KineMaster, itu semua itu masuk kelas foto video. Nah itu akan ada nanti. Jadi intinya pantekin terus IG-nya Vertizon Academy dan di PS Class akan ada berita-berita dan updatean dari kami teman-teman. Terakhir sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya lagi bisa nanti lanjut di grup. Akan saya buka di kolom komentar di grup Vertizon Academy. Di situ kita bisa bertanya ataupun langsung ke admin. Tapi
alangkah bagusnya di grup aja supaya nggak capek. Capek kasihan adminnya. Kalau asal kalian tahu ya, adminnya tuh saya sendiri. Bayangkan, saya mentor, saya juga pemateri. Waduh, kulihat itu kan banyak sekali yang sudah mulai ngechat. Jadi teman-teman, aku mohon sekali teman-teman, chat di grup aja, grup Telegram, supaya nggak capek kita jawabnya bah. Kalau di chat pribadi itu banyak. Karena itu saya sendiri. Saya punya teman sih, tapi teman saya cuman istilahnya bukan amanahnya, cuman karena pengen ambil pahala ya, cari-cari pahala jadi dibantuin saya seperti itu. Nanti kalian nggak perlu lihat mukanya, tapi tahu aja namanya Bang Eko namanya. Doain supaya dapat istri yang cantik dan soleha. Mumpung bulan Syawal. Nah, mungkin hanya itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ngisi di Gohama. Gohama. Oh, ada teman saya dari Gohama. Ini tempat saya tuh sama Jundula, teman saya Jundula. Wah, ini malah curhat di sini. Udah weh. Nantilah curhatnya. Mungkin hanya itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya, teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman.